Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, akan berlangsung puncak aksi Indonesia Gelap. Dan bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo akan melantik 481 kepala daerah di Istana Merdeka. Karena itu, polisi mengimbau atau melarang, bahkan lebih tepatnya melarang para mahasiswa itu untuk melakukan unjuk rasa di istana. Walaupun sebenarnya selama ini tidak secara langsung dilarang, tapi tetap saja kan untuk menjangkau istana selama ini sudah sangat sulit karena selalu dipasang barikade, dan paling banter ya mahasiswa atau pengunjuk rasa itu berhasil mendekati istana itu sampai depan patung kuda. Jadi sebenarnya nggak perlulah dilarang-larang semacam itu ya. Karena aksi ini sendiri sudah berlangsung secara bergelombang sejak tanggal 17 Februari kemarin ya. Kalau 17 sampai 18 Februari itu berlangsung di daerah masing-masing, tapi juga secara nasional. Tapi hari ini puncaknya akan dilaksanakan itu secara serentak, tapi juga terpusat di nasional. Jadi artinya unjuk rasa di Jakarta itu akan berlangsung lebih besar dibandingkan dengan yang berlangsung pada hari perdana kemarin ya, tanggal 17 ini. Banyak yang terkejut memang ketika melihat aksi mahasiswa yang sangat masif seperti itu, karena kan belakangan ini tepatnya banyak yang menganggap bahwa mahasiswa kita yang terdiri dari Gen Z ini mahasiswa yang nggak peduli lagi dengan situasi semacam itu ya, mereka lebih sibuk dengan urusan sendiri atau bahkan kalau perlu rebahan. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena kelihatannya ini mereka itu bisa bergerak serta ini karena banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Tetapi kalau saya membaca tuntutan dari mahasiswa, dari 13 tuntutan itu ternyata mahasiswa itu tidak hanya berkutat dengan persoalan diri sendiri, tapi mereka juga itu memikirkan berbagai persoalan yang sekarang tengah melanda bangsa ini. Aksi ini dipicu oleh pemangkasan anggaran besar-besaran yang oleh pemerintahan Prabowo disebut sebagai efisiensi anggaran. Tetapi kemudian dampak dari efisiensi itu memang tidak hanya menyangkut kepentingan mahasiswa, tapi juga kepentingan keluarga-keluarga mahasiswa, karena banyak di antara mereka yang kemudian harus terkena PHK. Nanti saya ditegur oleh istana kalau menyebut PHK karena terkena pemutusan kontrak kerja, karena proyek-proyeknya banyak terpangkas, terutama di infrastruktur dan sebagainya, termasuk sebelumnya juga di lembaga-lembaga penyiaran publik yang dimiliki oleh pemerintah, walaupun kemudian dibatalkan. Tapi itu memang menjadi sangat mengejutkan, dan kemudian apalagi isu ini dikontraskan dengan sebelumnya, bahwa narasinya pemangkasan anggaran besar-besaran ini untuk memenuhi kebutuhan janji kampanye Presiden Prabowo, yakni makan siang gratis. Tapi belakangan kita tahu bukan hanya untuk makan siang gratis, pemangkasan anggaran yang dilakukan sampai 3 tahap itu ternyata juga digunakan oleh pemerintah untuk mendanai Danantara. Ini sebuah lembaga instrumen investasi yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 24 Februari. Jadi 4 hari ke depan. Jadi ini memang betul-betul menjadi pukulan berganda ya buat mahasiswa itu. Karena pemangkasan anggaran itu juga terjadi di Kementerian Dikti dan Saintek, begitu namanya ya. Ini sulit saya menyebutkannya karena nomenklaturnya jadi berubah-berubah terus gitu. Pada waktu itu sempat disinggung oleh Mendikti yang baru saja diganti Profesor Satrio Aris Munandar, bahwa kalau terjadi pemangkasan anggaran itu bisa berdampak terhadap kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. Yang ini kemudian menimbulkan reaksi dan gelombang besar-besaran. Sementara dari sisi makan siang gratis gitu juga banyak dipersoalkan, karena ada paradok bahwa di satu sisi anak-anaknya itu terutama yang masih sekolah di SD itu mendapat makan siang gratis, bukan hanya di SD ya, sampai kemudian SMA juga mendapatkan makan siang gratis, tapi ketika pulang mereka tidak ada makanan karena orang tuanya itu terkena PHK atau terkena pemutusan hubungan kontrak kerja. Nah, inilah yang kemudian membuat mahasiswa di berbagai daerah itu turun ke jalan, karena ini sudah bukan lagi hanya persoalan bangsa dan negara, tapi yang lebih mikro lagi itu langsung berdampak pada keluarga-keluarga
mahasiswa dan juga tentu saja secara luas keluarga-keluarga Indonesia. Berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia, misalnya UI, UGM, ITB, dan kampus-kampus lainnya, bukan hanya kampus besar, tapi sampai kampus-kampus kecil juga turun dalam aksi kali ini. Dan kemudian ini betul-betul Indonesia Gelap itu bukan hanya mencerminkan Indonesia, tapi dampaknya itu adalah membuat para petinggi itu jadi gelap mata. Karena respon dari para petinggi dan juga istana itu tidak cukup proporsional menyikapi itu. Misalnya Ketua DEN, Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan menyatakan yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Katanya Indonesia on the right track. Bagaimana mungkin ini terjadi kesenjangan antara para pejabat, rakyatnya menyatakan bahwa kehidupan mereka gelap, sementara pejabat merasa nggak ada yang gelap kok, semua on the right track. Ya karena memang mereka ini tidak, saya kira tidak bisa berempati karena mereka tidak mengalami. Realitasnya kan fasilitas untuk para petinggi, bahkan termasuk para penguasa-penguasa yang juga para pejabat seperti Pak Luhut, ya dia dan keluarganya tentu tidak merasakan kegelapan. Begitu juga para aktivis yang baru saja kemudian angkat menjadi juru bicara kantor kepresidenan, begitu juga membantah soal ini bahwa tidak ada yang gelap gitu. Ini memang terjadi kesenjangan narasi, atau bukan hanya narasi ya, tapi cara melihat persoalan antara mahasiswa yang menjadi mayoritas di bangsa ini dengan para mereka yang jadi pejabat di pemerintahan Prabowo, bahkan termasuk mereka yang baru saja diangkat dari pejabat, padahal sebelumnya mereka juga bagian dari rakyat Indonesia itu. Karena kegiatannya ini cukup panjang ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 20, bahkan mungkin kalau saja tuntutan mereka itu tidak dipenuhi, ini masih akan terus berlanjut. Mahasiswa itu melakukan berbagai fundraising. Misalnya saya membaca di akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka misalnya membuat status seperti ini: Halo UI dan Indonesia. Saat ini mahasiswa UI tengah bergerak bersama untuk mengupayakan Indonesia yang lebih baik dan terang. Maka dari itu kami membutuhkan dukungan dari kita semua. Untuk itu kami membuka sumbangan donasi guna mendukung kebutuhan logistik, transportasi, serta kelancaran aksi yang akan dilaksanakan. Upaya pembukaan sumbangan ini telah disetujui oleh BEM UI, artinya fakultas-fakultas juga terlibat, sehingga seluruh donasi akan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Dan kemudian di situ dicantumkan narah hubungnya. Sementara dari UGM ini, meskipun sekarang ini BEM-nya itu sedang dalam proses transisi, tapi mereka juga tetap akan mengerahkan mahasiswa dengan kekuatan full. Begitu juga dengan kampus lain, kampus ITB, kampus di Unhas di Makassar, kemudian UNAN di Padang, USU di Sumatera Utara, Universitas Lampung di Bandar Lampung, Universitas Sriwijaya di Palembang, semua di kota-kota lain termasuk di berbagai kampus di Indonesia bagian timur juga akan turun full. Jadi ini memang betul-betul merupakan aksi besar-besaran yang menurut saya tidak hanya tadi yang seperti saya sebutkan, tidak hanya tagline-nya itu Indonesia gelap, tapi membuat para pejabat itu gelap mata. Mudah-mudahan saja tidak terjadi upaya-upaya represif ya, karena seperti yang terjadi di Surabaya kemarin misalnya, itu beredar video-video bagaimana polisi melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya kalau tidak salah ini yang menjadi korban. Ini harusnya Kapolri juga segera mengambil tindakan karena foto-foto dan videonya itu sudah beredar sangat luas dan sudah di-capture oleh para netizen dan kita tahu siapa pelakunya. Jelas kok wajahnya di situ, namanya ada dan pangkatnya juga cukup jelas. Teman-teman semuanya, satu komando. Satu komando. Woi, teman-teman semuanya harap tenang. Harap tenang. Teman-teman harap tenang. Teman-teman jangan anarkis. Mundur, maju, maju, maju. Revolusi. Teman-teman semuanya harap tenang. Harap tenang. Satu komando. Harap semuanya tenang. Formasi kenal. Batak Edan maju.
Unjuk rasa tidak lama setelah Presiden Prabowo menyelesaikan masa pemerintahannya yang 100 hari ini tentu saja sangat mengejutkan. Karena kan sebelumnya itu Presiden 7 Republik Indonesia, begitu maunya para pendukungnya dan jangan-jangan maunya Pak Joko Widodo sendiri disebut, itu ketika pada pidatonya, dia ketika memberikan sambutan pada hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17, itu hari Sabtu yang lalu, dia menyebutkan bahwa tidak ada yang berani mendemo Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Tidak menunggu terlalu lama, kemudian pernyataan dari Jokowi itu dijawab tuntas oleh mahasiswa dengan
melakukan gerakan unjuk rasa besar-besaran. Dan itu dimulai hari pertamanya pada tanggal 17 kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih kawan-kawan, ini adalah kita. Ini adalah satu kelompok masyarakat sipil. Kita tidak lagi menggunakan parameter mana. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Menyusuri garis jalan ini, berjuta kali turun kasih, bagiku satu langkah pasti. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan, ini adalah kita. Nah, apa sih yang membuat para mahasiswa ini sekarang turun ke jalan besar-besaran gitu? Kalau kita membaca dari selebaran-selebaran yang disampaikan oleh mahasiswa dan juga disampaikan dalam orasi-orasi itu, ada 13 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pendidikan gratis. Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bebas dari intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan juga harus dibatalkan. Ini memang sudah seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bahwa pemangkasan anggaran itu tidak boleh berdampak pada kenaikan UKT. Tapi kan sebenarnya bukan hanya UKT yang dipersoalkan kemarin. Bahkan kan penjelasan dari Kementerian Pendidikan pada waktu itu, Kementerian Pendidikan Tinggi ya, maksudnya itu bisa juga berdampak terhadap pemberian beasiswa afirmasi kepada putra-putra daerah seperti di Papua dan sebagainya. Makanya di Papua itu tuntutannya para pelajar turun ke sana bukannya mereka senang dengan makan siang gratis, tapi justru mereka menuntut agar pendidikan gratis. Yang kedua itu reformasi agraria sejati, itu yakni pembatalan proyek strategis nasional yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Dan reformasi agraria yang adil dan berpihak kepada rakyat harus diwujudkan. Saya kira ini mahasiswa pasti mengamati dengan cermat, mengamati secara seksama apa yang terjadi misalnya kisruh dari pagar laut di Tangerang maupun di Bekasi. Sementara kalau di Tangerang itu kan dikaitkan dengan proyek strategis nasional yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu kepada Pantai Indah Kapuk II yang kemudian berdampak penggusuran warga di pantai utara Tangerang dan Serang di Banten ini ya. Yang ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan. Kan ini sebelumnya ada rencana untuk memberikan konsesi tambang ke kampus-kampus gitu ya. Dan ini dicurigai sebagai upaya pembungkaman terhadap kampus, sama seperti halnya yang diberikan kepada ormas-ormas keagamaan sebelumnya ya. Tapi belakangan ini kemudian itu dibatalkan. Rencana untuk memberikan konsesi tambang kepada kampus-kampus sebagaimana yang diberikan kepada ormas keagamaan. Yang keempat, hapus dui fungsi ABRI. Menarik ya, karena memang kan seharusnya secara formal dui fungsi itu sudah dihapus di era reformasi. Tapi sekarang ini seperti mulai merambat ini ya, karena keterlibatan militer dalam sektor sipil itu mulai banyak sekali dan ini dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Karena itu mahasiswa menuntut penghapusan dui fungsi ABRI disebutnya. Ini maksudnya mungkin karena polisi justru lebih duluan dibandingkan tentara ya. Ini masuk ke dui fungsi seperti ini ya. Jadi sebutnya sebagai dui fungsi ABRI. Ini menarik term yang mereka gunakan ya, bukan dui fungsi TNI tapi dui fungsi ABRI. 5, sahkan RUU Masyarakat Adat. Ini perlu dengan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ini soal serius dan saya kira ini berkaitan tadi dengan konflik agraria. Ini banyak sekali masyarakat adat yang tergusur karena proyek-proyek tambang maupun perkebunan. Keenam, cabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Ini yang sebenarnya kemudian menjadi trigger ya. Ini karena berkaitan dengan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah.
Dan ini dianggap merugikan rakyat khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Saya menyebutnya sih makan siang gratis karena dengan nilai Rp10.000 ya sulit kita mendapatkan makanan yang bergizi ya. Tapi menurut mahasiswa ini apapun namanya ya tetap MBG itu harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. Nah ini menarik ini kalau tepat sasaran memang mengapa kok yang diberikan makanan itu dicobanya justru di perkotaan? Mengapa tidak seperti rencana semula di daerah 3T ya terpencil dan tertinggal. Mudah-mudahan seperti itu ya singkatannya ya. Dan kalau menjadi alat politik kelihatan sekali sekarang yang paling getol menggunakan ini untuk alat kekuatan menjadi alat politik, kampanye politik adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kedelapan, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen, kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Ini lagi-lagi, ini juga warisan dari Jokowi. Karena selama 5 tahun terakhir masa jabatannya Jokowi itu ternyata tunjangan kinerja dosen itu tidak pernah dibayarkan. Ya. Dosen ASN ini, sehingga numpuk sampai 8,2 triliun nih utang nih ya. Tapi ternyata Pak Jokowi kelihatannya ngemplang ya. Karena pemerintahan Prabowo itu hanya sanggup memenuhinya 2,5 triliun karena anggarannya cupet. Meskipun ini memang bukan tanggung jawab dari Pak Prabowo, ya dia harusnya memang tetap memenuhi tuntutan dari para dosen tadi yang kinerjanya dikemplang oleh Pak Jokowi. 9, peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset untuk memberantas korupsi. Ya sekarang ini gimana mau takut koruptor ya orang seperti Pak Jokowi yang dinobatkan sebagai koruptor nomor 3 di dunia saja itu kemudian malah Pak Prabowo teriak hidup Jokowi. Bagaimana mau ngadili Jokowi ya? Kalau mau serius untuk memberantas korupsi itu mestinya dimulai dari Jokowi dan keluarganya. Ke-10, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Nah, baru sekarang dipisahkan ini ya, TNI dan Polri. Revisi undang-undang ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan. Salah satu yang sekarang paling disoroti itu adalah ini soal pasal di Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa ketika terjadi kasus-kasus pidana itu maka untuk seorang jaksa itu boleh diperiksa polisi setelah mendapat izin dari Jaksa Agung. Waduh, ini kan berbahaya sekali. 11, efisiensi dan rombak kabinet. Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet. Ini juga yang sebenarnya sudah sejak lama dituntut oleh masyarakat sipil. Karena sekarang ini kan kabinet kita gemoy. Ini kabinet lebih dari 100 menteri. Ada 107 atau 109 menteri ya. Ini maksudnya menteri, wakil menteri, dan para pejabat-pejabat setingkat termasuk kepala lembaga dan badan ya. Dan ini tentu saja kan berkaitan dengan bukan hanya gaji, tapi juga berkaitan dengan fasilitas-fasilitas lainnya dan juga perangkatnya. Ini dengan banyak bertambahnya kementerian dan lembaga kan berarti stafnya nambah. Yang paling jelas menambah staf khusus. Dan staf khususnya nggak jelas-jelas lagi ya. Yang ke-12, itu tolak revisi tata tertib DPR. Revisi tata tertib DPR ini dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Ini kan revisi DPR ini mengundang kehebohan karena salah satu pasalnya itu yang direvisi, ini berkaitan dengan kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang mereka pilih. Itu seperti dari mulai Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian juga banyak gubernur Bank Indonesia, banyaklah yang dipilih oleh DPR ini, termasuk juga Panglima TNI dan Kapolri, itu bisa dievaluasi dan bisa direkomendasikan untuk dicopot. Sebelumnya rame bahwa mereka DPR bisa memecat, tapi kemudian menyatakan mereka bahwa kewenangan mereka hanya merekomendasikan. Yang ke-13, nah entah kenapa kok ditaruh di ke-13, padahal ini juga sangat penting ya, reformasi kepolisian. Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Tadi di depan saya sudah mulai bahas. Hari gini masih ada polisi yang gebukin mahasiswa ketika berunjuk rasa. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana gaya hidup dari para anggota kepolisian itu. Kemudian tentu kan ini pasti kita pertanyakan dari mana duitnya ya. Karena gaji mereka sebagai pegawai negeri sipil atau ASN ini kan juga kita tahulah berapa jumlahnya. Tapi gaya hidupnya betul-betul sekarang ini, kalau kita lihat di media sosial, ini banyak sekali istri dan anak pejabat kepolisian itu nggak malu-malu untuk pamer gaya hidup mewah. Belum lagi yang di bawah itu melakukan ya pungli dan sebagainya, itu
terus bermunculan di media sosial. Jadi kalau kita melihat 13 tuntutan dari mahasiswa tadi, mahasiswa nggak hidup dalam seperti kata dalam tempurung ya, mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, nggak hanya protes soal UKT mereka yang berpotensi naik, tetapi mereka berbicara semua aspek kehidupan yang terdampak akibat keputusan-keputusan dari pemerintah. Ini luar biasa. Dan karena itu saya kira kita harus mendukung gerakan mahasiswa ini, dan kalau Anda punya kelebihan rezeki, jangan lupa membantu donasi. Kalau tidak memberikan donasi lewat rekening mereka yang tunjuk, kalau Anda bisa menyediakan, kalau mahasiswa lewat misalnya, atau apa, minuman, makanan, dan sebagainya. Tapi memang sekarang ini beredar di mahasiswa, mereka mengingatkan hati-hati, karena kalau kemudian dapat makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal, ini karena siapa tahu mereka bisa diracun dan sebagainya. Jadi yang paling aman memang menyalurkannya melalui donasi kepada rekening kepada mereka melalui rekening-rekening yang tersedia. Ini mesti diverifikasi ya rekeningnya, karena bisa saja banyak yang melakukan penipuan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.